Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hanif Al-Hadi dengan NIM 12022213165. Di sini saya akan menjelaskan program tugas besar saya dari mata kuliah Algoritma dan Pemrograman. Di sini saya membuat program yang berbasis game, yang dimana game gunting batu kertas, game yang sudah lama tetapi kan yang biasanya dimainkan oleh 2 orang. Nah, jika kita gabut atau tidak ada teman main, kita bisa memainkannya dengan komputer. Oke, yang pertama di sini kita memakai library Pygame, library SYS, yang ketiga library random, dan yang keempat itu pakai library mixer buat musiknya. Line 8 sampai 11 ini codingan buat nanti pas kita buka si window-nya ini, dia akan memulai musik. Kenapa di sini saya memakai -1? Itu biar nanti musiknya bakal terus mengulang-ulang walaupun si musiknya itu sudah habis. Jadi selama window-nya itu masih dibuka, si musiknya itu bakal ngeplay terus. Oke, langsung saja kita mulai programnya. Program ini ketika kita run, dia akan mulai membaca dari line 182. Kemudian dia akan masuk ke opsi main menu. Oke, kita langsung coba saja. Oke, dan jalan. Bagaimana window ini bisa keluar itu kita menggunakan, nah ini di line 14 kita menggunakan ini, maka window itu akan keluar. Dan kemudian tampilan main menu seperti ini, saya menggunakan dev fungsi di line 151 yang sebagai fungsinya screen bleed ini, yaitu sebagai background yang kayak gini, dan ini ya posisi koordinatnya ya 00, dan menu mousepost pygame.mouseGetPost ini bagaimana kayak kita mengarahkan kursor kita gitu, ke play, dia seperti ini. Dan kemudian di sini ada menu teks, variable menu teks, get font, dan main menu dengan warna segini. Nah, ini tuh apa ya? Seperti ini loh. Saya menampilkan play di sini. Kemudian di sini saya memakai button yang dimana button ini tuh bisa dipencet, yang ada di main menu saya tadi. Ini tuh sebenarnya dua ini tuh bisa dipencet. Oke, nanti kita coba setelah saya menjelaskan ini ya. Setelah saya menjelaskan ini, di sini saya mengambil dari asset, layer, terus ini position dan lain-lain. Kemudian di sini terdapat button, play button, dan quit button. Penggunaan button change color di sini tuh ketika kita mengarahkan kursor kita ke play, ke quit, nah dia mesti akan berubah warna seperti putih ini. Nah, itu dia fungsinya. Dan kemudian setelah kita mengarahkan line 167 ini, dia akan update screen-nya itu berubah warna gitu. Dan ini tuh buat misal kita mencet play button, dia akan mengarahkan ke play, menu dev play. Dia akan menjalankan fungsi play. Jika kita quit, maka dia akan menutup semuanya. Oke, langsung kita coba saja ya. Nah, di sini saya memencet play. Nah, dia akan berubah tampilan ke window di sini yang terdapat 3 pilihan, yaitu batu, kertas, dan gunting. Dan di sini terdapat back yang bisa kita back itu dia maka akan kembali ke main menu. Oke, saya jelaskan dulu yang dari sini. Saya memasukkan 3 gambar ini ke dalam window saya, yaitu menggunakan di fungsi play, yaitu nah ini line 26, 27, dan 28. Saya menggunakan ini, dan kemudian gambar itu masuk.
kita kita sesuaikan di sini, kita masukkan ya, kita sesuaikan. Nah, batu gunting kertasnya itu tidak sekedar hanya gambar, tetapi bisa dipencet layaknya button gitu ya. Dan di sini saya memakai button dan pengaturan posisi, warna dan lain-lain dari si gunting batu kertas itu saya masukkan di sini ya. Dan kemudian dari judul ini yaitu dari play text yang sini, yang font 55, kemudian ini teksnya dan warna putih. Kemudian yang play rect ini yaitu dari posisi dan kemudian screen blade ini untuk memanggil mereka berdua dari play text dan play rect. Di sini seperti kalian lihat terdapat button back, yang dimana jika kita kursor kita ke dalam back dia akan berubah warna. Seperti yang saya jelaskan dari fungsi sebelumnya yang main menu, bagaimana dia bisa berubah warna. Dan kemudian ketika kita pencet back, maka dia akan balik ke main menu seperti sini. Yaitu karena saya menggunakan ini yang pada line 52. Oke, langsung saja ya, kita memilih batu, gunting atau kertas. Kita pilih misal batu. Nah, kita akan diarahkan kepada window yang berbeda. Kenapa bisa window yang berbeda? Karena di sini ketika kita memencet salah satu dari batu, kertas, gunting, maka dia akan berubah ke fungsi selanjutnya, yaitu fungsi yang pada line 66, yaitu fungsi cek pilihan, yang dimana otak dari game ini yaitu di sini tuh saya menggunakan computer actionnya itu random dia akan memilih dari possible action yaitu rock, paper, dan scissors. Dan kemudian di sini saya melakukan pengulangan play mouse pause dan pg mouse get pause itu variabel untuk mendefinisikan posisi mouse. Dan kemudian inisiasi pada rock, paper, dan scissors untuk nanti ditampilkan kembali di halaman hasil. Kenapa rock, paper, and scissors ada versi terbalik ya? Karena di sini saya menampilkan dua gambar. Berdasarkan pilihan kita dan pilihan komputer. Gambar yang mengarah ke kanan yaitu gambar yang mendefinisikan pilihan kita, dan gambar yang menghadap ke kiri adalah pilihan komputer. Gambar tersebut nih random gitu loh. Ketika kita memilih, kemudian kita ingin main lagi ya, kita main lagi, kemudian kita milih gunting, dia akan memilih gunting dan kita akan sama, kita pilih lagi ya guys ya. Kita pilih kertas, tapi ini masih sama sebentar ya guys. Kita coba lagi pilih kertas. Nah, si komputer itu pun dia akan memilih kertas sesuai yang tadi terdapat computer action yang random tadi. Kemudian kita pilih batu, dia gunting, pilih lagi gunting, dia akan gunting, dan pilih lagi kertas, dia akan batu. Jadi tidak menentukan si komputer ini bakal milih gunting dan gunting terus, dia akan memilih random dari ketiga pilihan tersebut. Otak dari si komputer bisa milih, ketika dia milih ini maka akan hasil keluar output ini dan itu. Dan kemudian di sini juga ada button lah ayo sama skip dulu ya. Tampilan ini pun didukung dengan line ini tuh berguna untuk menentukan hasil kita. Jika misalkan di sini saya pilih batu dan komputer pilih kertas, maka ya dia akan keluar rock covers rock, paper covers rock, dan saya kalah. Nah, sebenarnya line ini tuh kayak sebagai untuk menentukan dari hasil kita ya. Hasil kita tuh kalah atau menang, dan dia akan mengeluarkan deskripsi. Kenapa kita bisa kalah, kita bisa menang, dan kenapa kita bisa seri. Ya, dan kemudian di sini
saya memiliki button jika sini ada pertanyaan rematch nggak nih. Ketika kita pilihlah ayo, maka dia akan kembali ke main menu, dia akan mengulang terus. Dia akan mengulang terus sampai di sini. Tapi kemudian kalau kita pencet skip dulu, maka dia akan exit. Dua button tersebut itu di coding melalui line 131 dan 132 yang dimana dengan ada opsi button. Dan di sini yaitu ketika kita memilih playback, variable playback, maka dia akan memencet yang layo. Kemudian layo dipencet, dia akan masuk ke sini, lalu dia akan kembali ke main menu. Jika kita pencet yang button skip dulu yaitu yang ini, skip dulu, maka dia akan masuk ke if ini, if di line 145 dan 148. Ya, cukup sekian yang dapat saya simpulkan dari program saya. Ya, game ini bertujuan ya jika Anda kayak seperti bosen atau tidak ada teman untuk bermain gunting batu kertas bersama teman, jadi Anda bisa memainkannya dengan komputer dengan ditemani alunan musik yang sangat lembut dan bisa menikmati permainan. Saya kira cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.